Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin, amin, amin Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sangat berterima kasih, bersyukur kalau Engkau boleh memelihara, menjaga kami di sepanjang malam hari, sehingga pagi hari ini kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ketika kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami untuk kami ada di tempat ini. Terlebih di saat kami memuji menyembah Engkau, sehingga setiap pujian penyembahan kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan Engkau yang duduk bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami, sehingga kami penuh dengan sorak-sorak kemenangan, sukacita ketika kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami memotongkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, kami yang datang dengan kelemahan, kami yang datang dengan berbagai beban persoalan, kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sorak-sorak kemenangan, karena kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami dimenangkan oleh karena kami memuji menyembah Engkau. Itu sebabnya sekali lagi kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu, Engkau yang mengurapi kami semua yang ada di dalam kami melayani Engkau. Apapun pelayanan yang kami kerjakan saat ini, kami percaya urapan-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami akan melihat, merasakan Roh Kudus bekerja di hati kami, di setiap hidup pribadi lepas pribadi. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja mengganggu ibadah kami, dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percayanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Berdoa bagi umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentak terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, sama-sama kami membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami buka tapiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama masuk Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah berlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah berlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku. Amin Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku, Tuhan, amin Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Glory bagi nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan rasa ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kami percaya Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Benar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sungguh besar Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan untuk kami ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya ada sukacita. Amin. Kayak belum semua melambaikan tangan. Semuanya ada sukacita. Amin. Mari beri salam samping kanan kirinya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Maha Selamat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan asburku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya pada
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sayang lebih dari Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
kebesaranmu. Mereka bangkit hidupku mengenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, amin Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu, amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin amin Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin untuk penyembahan dan pujian kami ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu ada Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, untuk menjadi pedoman untuk hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah juga Tuhan untuk persembahan pertama kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila baru pagi hari, jam berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila baru pagi hari, jam berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, jam berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, buat anugerah Tuhan buat kita semua bisa beribadah saat ini. Ini saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, kita akan baca saudara ayat 1 perikop ini ya, sampai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-6. Mari jemaat Tuhan, baik lantai atas, lantai bawah, bangkit berdiri. Kita bergantian membacanya ya. Ya, oke, cukup suaranya. Saya dulu ayat 1, surah ayat 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka susah ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengajar orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju binasa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, kita akan fokus nanti saudara pada nasihat firman Tuhan mengenai yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudara, kita akan berbicara pagi hari ini saudara tentang firman Tuhan, atau pentingnya saudara firman Tuhan dalam hidup kita. Gini saudara, kenapa saya bilang pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita? Pertama saya pada saudara begini ya. Saudara baca tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 6 ayat ini saudara, itu adalah dalam kitab Mazmur, itu 6 ayat ini adalah ayat prolog untuk ke 150 pasal. Maksud saya, Mazmur ini ada jumlah 150 pasal. Tetapi ini adalah prolognya saudara. Jadi bagaimana saudara cerita di dalam seluruh pasal ini saudara, itu sudah digambarkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah sehingga saya bilang itu menjadi prolog. Sehingga saudara, maksudnya saudara, bagaimana kita membaca ayat ini, itu saudara sebetulnya sudah menggambarkan nanti kehidupan orang-orang yang diceritakan saudara di dalam Mazmur ini, 150 pasal ini. Demikianlah saudara, sudah digambarkan saudara, sudah digambarkan dalam pasal 1 dalam pasal 1 ini. Contoh dia berkata begini saudara, berbahagia, ayat 1 tadi, coba. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut. Nah, saudara perhatikan saudara, di sana kan sebetulnya sudah ada gambaran. Kalau saudara masuk dulu, ini artinya berbahagialah dalam saudara, dalam bahasa Ibrani sebetulnya di sana disebutnya dia adalah saudara, diberkatilah atau esher, diberkati di dalam bahasa Ibrani. Tapi begini saudara, bahwa sudah dikasih prolog di sini, diberkati orang atau berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah saya selalu kasih contoh ya, kira-kira di mana itu saudara akan menemukan ada nasihat di kumpulan pada waktu di pasal 3 saja, saudara sudah bisa lihat. Itu cerita apa itu? Itu adalah cerita tentang Daud dan Absalom. Bagaimana Absalom itu berniat jahat untuk merebut takhta itu. Jadi dia mengumpulkan orang-orang untuk melakukan hal yang fasik. Dia menasihati yang salah, begitu. Bagaimana saudara akan maju lagi pasal dan akan menemukan Musa di sana. Bagaimana ada nasihat-nasihat, makanya di dalam Alkitab, kitab Mazmur ini saudara ditulis oleh beberapa tokoh ya saudara, ada Daud, ada Musa, ada Bani Korah, ada siapa lagi ya saudara, ada banyak tokoh lah di dalam saudara ya, juga ada Salomo, ada saya agak lupa saudara, tapi saudara akan melihat, saya bawa lagi Bani Korah saudara. Di mana Bani Korah ini saudara, mereka pernah mengumpulkan orang-orang pada waktu mengikut Musa untuk mereka memberikan nasihat yang salah, untuk mereka melawan kepada Musa atau melawan Tuhan. Sehingga saudara, dalam cerita itu saudara, bahwa kan Bani Korah ini, di mana Tuhan itu pada akhirnya membuka itu tanah tanpa ada saudara, tanpa ada gunung meletus saudara, karena mereka bersungut marah-marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, tidak mengikuti firman Allah. Tahu-tahu Tuhan buka itu tanah saudara, dan herannya saudara, kan pada waktu itu orang tidak hanya Bani Korah, begitu banyak orang Israel yang suku-suku berbeda ya, tetapi saudara yang masuk ke dalam tanah itu Bani Korah yang bersungut-sungut, karena hanya Bani Korah ini saudara yang mengikuti nasihat fasik itu. Nah itu maksud saya saudara melihat. Nah begitu juga saudara, bagaimana orang yang diberkati saudara,
adalah orang-orang juga diceritakan. Jadi ini saya bilang prolog ya, supaya saudara melihat, oh begitu maksudnya ya. Sehingga kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara akan mudah memahaminya. Ya, memahami kitab Mazmur ini. Jadi bagaimana juga orang sebut diberkati. Mazmur 91 paling terkenal, kita mengingat ayat-ayat itu ya saudara. Bagaimana Tuhan akan melindungi engkau, berapa ribu di sebelah kiri, sebelah kanan. Begitu banyak orang merancangkan yang jahat, begitu banyak penyakit sampar, apa saja begitu yang tidak baik, menyerang orang yang benar, menyerang orang yang percaya atau sungguh-sungguh kesukaannya adalah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku melindungi dia. Jadi diberkatilah di sini tidak bicara hanya dibicara uang, tetapi bicara perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Itu yang digambarkan dalam prolog ini tentang diberkati itu. Nah, sehingga saudara, dari saya membawa saudara memahami bahwa kitab Mazmur ini ayat 1 sampai 6 menjadi prolog semua, sehingga kita sudah bisa melihat dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, saudara, dia akan dikasih tahu saudara di pasal-pasal berikut apa akibatnya orang-orang fasik itu, begitu. Nah, bagaimana juga orang itu saudara yang merenungkan Taurat siang dan malam. Kalau saudara akan baca terus kitab Mazmur, saudara akan menemukan, oh ini toh kenapa Daud itu sudah dirancangkan jahat oleh Absalom. Bahkan Daud sudah tua, bahkan dia sudah tidak berdaya lagi. Tapi kenapa Tuhan lindungi dia, Tuhan bela dari serangan Absalom. Bahkan kedudukan dia pun sebagai raja yang mau dikodeta oleh anaknya tidak terjadi, karena dia suka akan firman Tuhan. Oke, saya akan masuk dalam kehidupan kita, saudara. Beberapa poin yang akan kita bahas, saudara, mengenai firman Tuhan. Sehingga dari prolog yang saya sampaikan, membawa saudara dan saya betapa pentingnya, saudara, firman Tuhan itu selalu kita renungkan. Bahkan di tempat ini saya bilang, kalau saudara menjadi jemaat di tempat ini, terdaftar di tempat ini, saudara punya kewajiban mengenai firman Allah. Sehari minimal berapa pasal saudara baca? Minimal 1 pasal, saudara. Saya bilang minimal 1 pasal saudara membaca. Saya hanya sekarang baca 5 pasal, saudara. Dulu saya setiap hari minimal paling sedikit kan 10 pasal. Karena sekarang kan ada ini, saya vertigo itu kadang-kala kambuh ya. Saya juga tidak ikut tadi di sini karena saya kalau musik itu mempengaruhi kambuhnya vertigo. Hari Sabtu kemarin, Jumat saya melayani di Bethlehem di Kelapa Gading, di GPD Bethlehem sana, saudara. Saya ikut puji-pujian ya, musiknya semua lengkap ya. Oh, langsung kambuh dia, saudara. Aduh, saya langsung pegangan, langsung goyang, saya langsung duduk. Wah, saya mau khotbah, udah tidak bisa berdiri, saudara. Sudah bisa berdiri. Jadi saya khotbah, saya minta kursi, duduk aja udah. Saya khotbah, tak pulang udah hilang, saudara. Jadi saya tanya sama dokter juga yang ngobati, udah hindari dulu saja yang mempengaruhi itu, ya, mempengaruhi itu. Dan sekarang sudah baik lagi, ya. Jadi makanya tadi saya menghindar, tapi saya ikut puji-pujian dari bawah. Tapi sudah sempat saya WA sampai ke kepala, atau mungkin dikecilin dikit lagi, ya. Saya juga masih dengar di kantor, masih kencang tuh, ya. Masih kencang suara musiknya ya, nanti tolong di setel lagi, diturunin lagi. Karena begini, dokter bilang begini, kita itu semua mendengar. Kalau kita terus, kita tidak akan cenderung turun. Ya ada cenderung terus ditingkatin begitu. Dibesarin. Jadi berusaha untuk tahan justru cenderung lebih rendah. Ya, memang kadang-kadang di depan ini merasa kurang kedengaran, tapi di belakang tuh sangat kedengaran. Oke, saya balik lagi ya saudara. Saya balik kepada firman Tuhan. Saudara harus memandang firman Tuhan ini. Dia katakan apa tadi saudara? Coba kita baca ayat 2 bersama-sama saudara. Sampai ayat 3. Coba kita baca ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat,
Ini kan satu bahasa perumpamaan saja, saudara, bahwa Tuhan menggambarkan kalau pohon itu, saudara, tanam di tepi aliran air, itu pasti daunnya tetap keluar baik, buahnya keluar, pohonnya sehat, karena punya air itu. Nah, Tuhan memberikan gambaran itu kepada orang-orang ya yang kesukaannya di tepi aliran air. Air ini kan menggambarkan firman Allah. Dia suka sekali, atau pohon ini sering dapat air, itu pasti dia berbuah, dia pasti berhasil. Dan demikian juga Tuhan memberikan gambaran sebetulnya kepada orang percaya. Akan ada orang percaya tapi tidak suka firman. Ya begitu, saudara ya. Pokoknya sudah percaya Tuhan saja. Tapi untuk suka firman, ya paling kadang-kala dengar seminggu sekali. Ya begitu, saudara. Nah, padahal kalau pohon ini tentu tidak dipindah-pindah, selalu dia ditanam di tepi aliran air. Jadi selalu connect, saudara. Selalu dapat air terus. Nah, itu gambaran Tuhan terhadap orang-orang, saudara, yang percaya kepada Tuhan. Kalau terus dia membawa hidupnya dapat firman Allah, dapat asupan firman Allah, Tuhan bilang dia pasti berhasil. Haleluya, saudara. Makanya saya bilang saudara tadi, apapun saudara, ya minimal baca satu pasal dalam hidup kita. Minimal satu pasal saja saudara baca itu Alkitab. Yang kadang-kala saudara belum mengerti, biar saja dulu. Biar kalau belum mengerti ya sudah. Yang penting saudara mendasari Alkitab ini adalah firman Allah. Saudara menyadari bahwa kehidupan rohani kita butuh itu firman, butuh air. Sama dengan kita begini, saudara. Kita punya butuh jasmani. Kalau tidak dikasih air, sudah dalam waktu 1 hari, nah ya saudara, ya kan saudara, bagaimana sudah punya tubuh jasmani akan meresponinya. Sudah akan gelisah, mulai panas badannya, tenggorokan mulai rasa kering. Pasti saudara mengalami karena sudah pernah puasa, begitu saudara. Waduh, itu hanya 1 hari, masuk 2 hari. Saya pernah bersaksi, saya pernah coba puasa 4 hari 4 malam, masuk hari ke-5. Saudara, saya berdiri aja sudah gemetaran. Aduh. Teman-teman bilang waktu itu masih di sekolah kitab ya. Dia bilang, jangan terus, udah kamu buka saja. Kamu tuh udah puncaknya luar biasa. Saya mau berdiri udah gak kuat, minta teman angkat. Itu 5 hari. Langsung dikasih air putih, pakai gula langsung kuat lagi. Nah, saudara, kita punya kehidupan rohani ini, ya ingat ya saudara, ini kita punya manusia rohani ini. Kita kan punya 2, saya bilang tadi, manusia tubuh ini, saudara, dan manusia rohani kita justru yang kekal, saudara. Yang kekal itu nanti akan diberikan tubuh yang baru oleh Tuhan. Nah, manusia rohani kita ini, dia itu butuh firman Allah. Kalau Tuhan sudah bilang, manusia rohani kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan air, dia pasti berhasil, dia pasti berbuah. Amin, saudara. Karena yang memberikan jaminan itu kan air terhadap pohon itu, supaya dia tetap saudara, dia tetap berbuah. Demikian juga, saudara, siapa yang memberi jaminan supaya kita tentu berhasil sampai masuk surga? Saudara, itu adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Haleluya, saudara. Sehingga kita, saudara, harus menyadari ini bahwa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Penting, saudara. Marilah saudara begini, saudara. Sebegitu pentingnya saudara kita membicarakan air putih itu untuk tubuh kita. Sebegitu penting juga terhadap firman Allah terhadap manusia rohani kita. Karena firman Allah digambarkan seperti air. Haleluya, saudara. Seperti air. Saya dibilang Pak Akion ya, bagus minum air putih hangat ya.
Saya sudah coba pakai, wah memang benar-benar segar. Minum air putih hangat terus, repot, saya sedikit repot. Tapi mohon maaf ya, hari kemarin saya lupa saudara, saking saya udah pelayanan terus pulangnya capek begitu saudara ya. Saya ternyata sedikit minum air putih. Mohon maaf, saya ke toilet, saya mau buang air kecil begitu, saya rasa sakit. Saya bilang, Tuhan kenapa saya ingat lagi saya minumnya. Aduh, saya dapat diminum, saya kurang kemarin. Saya langsung cari air lagi, saya minum, pokoknya banyak sekali. Udah selesai, beres. Jadi saya melihat, air ini begitu sangat mempengaruhi saya. Nah, saudara, mari kita kembali. Kalau firman Allah ini sedang membawa kita, betapa peranan firman Allah, saudara, ya, terhadap kita sebetulnya luar biasa. Bahkan sudah digambarkan peranan air terhadap pohon itu sangat luar biasa. Pohon itu ditentukan kamu akan hidup, kamu akan berbuah itu karena ada air. Pohon ini kalau tidak ada asupan air, pastinya tidak akan berbuah. Jangankan berbuah, dia pasti mati. Nah, ini demikian Tuhan menaruh dalam satu prolog kitab Mazmur. Demikian juga sebetulnya dikatakan itu orang-orang demikian. Saya masuk pada poin fungsi firman Tuhan buat kita, saudara ya. Mari kita akan mulai, saudara. Fungsi firman Tuhan buat kita, di mana coba kita mulai masuk dari ayat 1 dulu, saudara. Kita baca lagi ayat 1, saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Begini ya saudara, firman Tuhan itu saudara akan menolong kita saudara menerangi iman percaya kita. Ini poin yang pertama. Firman akan menerangi iman kita supaya kita mampu membedakan saudara dalam perjalanan hidup kita saudara. Kita akan mampu melihat saudara ini dalam kumpulan dikatakan, atau begini saudara, ini adalah nasihat fasik atau nasihat benar. Dari mana kita bisa menilai ini salah, ini benar? Ukurannya adalah firman Allah. Amin saudara. Bukan pendapat kita. Haleluya saudara ya, bisa paham ya? Selalu patokan kita, apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini dosa, atau apakah ini bukan dosa. Bukan menurut kita, tetapi menurut firman Allah. Nah sehingga saudara, perjalanan hidup kita akan bisa melihat, saudara akan menemukan ini nasihatnya benar atau tidak. Benar menurut firman Allah, atau benar menurut orang ini. Karena itu akan menentukan ketika kita bersikap, saudara, mengikuti nasihat itu, saudara, apakah ketika kita mengikuti nasihat itu ternyata fasik, ataukah nasihat itu saudara satu nasihat yang benar. Sekali lagi saudara, kita hanya bisa mampu membedakan itu kalau kita punya firman Allah. Contoh begini ya saudara, ada kalanya orang bilang begini, oh dia mencuri buah itu, dia mencuri karena dia lapar dan dia makan. Ya saudara, kita kadang-kala begini, oh ya udah, ya kamu makan. Saya ingat ya saudara, di daerah kami tinggal dulu, jadi ada istilah begini, mereka bilang, kamu ambil jeruk, ambil buah, tapi ini sudah jadi apa ya, mungkin budaya yang positif kami sana. Selama kau makan di tempat tuh enggak apa-apa, tapi jangan bawa pulang. Itu berarti kamu mencuri. Nah gitu. Jadi orang kalau lewat udah lapar, nggak ada orangnya, kami dulu ya saudara. Orangnya nggak ada, kami pasti ngomong, om minta buahnya ya, saya mau makan. Udah ambil aja saudara, makan itu dulu saudara ya.
Tapi maksud saya begini, saudara. Saya bilang itu karena sudah jadi budaya di daerah kami tinggal dulu ya, saudara. Tapi kalau kita hanya berkata begini, oh ini udah ada orang nih, saya ambil begitu. Ini saya mau makan. Tapi namanya orang punya, saudara. Kadangkala ini seperti saya punya cerita tadi kan, ya kalau memang sudah persetujuan bersama ya oke ya, saudara. Tapi kalau kita tempatkan itu di tempat orang lain, bukan budaya yang sama, kan begitu, saudara. Tidak ada sebuah kesepakatan. Namanya kita ambil, saudara, punya orang, terus kita bilang, orang saya makan, kan baik buat saya. Kalau saya tidak makan juga nanti saya sakit. Terus kita bilang itu satu kebenaran, saudara. Itu kan kebenaran menurut kita, mengambil barang orang, begitu, saudara. Tapi menurut Alkitab itu tidak benar. Makanya standar yang kita pakai adalah firman Allah. Haleluya, saudara. Ada orang bilang, oh dikit-dikit gak apa-apa, nasihat-nasihat fasik ya, saudara. Dosa kecil gak apa-apa, begitu, saudara. Bohong-bohong dikit gak apa-apa. Tidak jujur dikit gak apa-apa. Kan itu menurut kita. Ya, menurut kita mungkin tidak apa-apa. Tapi standar yang kita gunakan dalam perjalanan hidup kita kan bukan menurut kita. Alkitab memberitahu kepada kita standar kita menjalani hidup adalah firman Allah. Amin, saudara. Tetap Alkitab. Makanya Alkitab menyuruh kita, saudara, renungkanlah Taurat siang dan malam. Amin. Tetap kita tidak boleh lepas, saudara, dari firman Allah. Betapa pengaruh dunia ini, saudara. Entah dari apa yang kita lihat, saudara, kita alami, kita dengar, saudara, kesibukan kita, pekerjaan kita, saudara, itu coba saudara renungkan, saudara. Itu begitu banyak kali, saudara, itu lepas itu firman Allah. Saya sendiri jujur saja, saudara, setelah baca firman Allah, sudah melakukan aktivitas, saya mesti menarik lagi pikiran saya, imajinasi saya, berpikir tentang firman Allah. Kadang-kadang yang saya hafal saja, saya mesti bilang ulang. Saya mesti bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pokoknya apa saja saya mesti bawa dia ke sana. Haleluya, saudara. Oke, jadi firman Allah itu, saudara, pentingnya bagi kita karena dia akan memberikan, saudara, asupan-asupan rohani dalam kehidupan kita. Dia memberikan asupan terus, ya, rohani kita. Karena ingat ya, manusia rohani kita, saya bilang tadi, itu adalah bersifat kekal untuk ke surga. Memang, saudara, semua manusia itu bersifat kekal, ya, termasuk orang fasik juga itu bersifat kekal. Tapi memang orang fasik kan akan masuk kekal dalam neraka. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, percaya kepada Yesus, kita harus menyadari bahwa manusia rohani kita butuh asupan, butuh makanan, butuh minuman sebagai manusia jasmani kita. Apa makanannya, saudara? Apa minumannya? Adalah firman Allah. Ketika, saudara, firman Allah, saudara, apakah kita dengar, apakah kita baca, tanpa kita menyadari, saudara, itu sudah memberikan asupan, memberi dia kekuatan. Karena kebanyakan patokan kita kan hanya jasmani, saudara. Tapi sebetulnya jasmani ini yang kelihatan ini sudah bisa menjadi apa ya, saudara, menjadi indikator terhadap rohani kita. Oh iya ya, saya kalau tidak minum, tidak makan, tubuh jasmani saya lemah. Nah, harusnya, saudara, itu hal yang sama, ukuran yang sama kita gunakan dalam kehidupan manusia rohani kita. Iya ya, kalau saya tidak baca firman Allah lagi, saya tidak merenungkan firman Allah, ya pastilah manusia rohani saya lemah. Itu pertama ya, saudara, bahwa firman Allah berfungsi memberikan asupan
di dalam manusia rohani kita. Nah, yang kedua, saudara, begini, saudara. Firman Allah, saudara, itu ya akan menerangi, saudara, manusia rohani kita. Saya bilang tadi bahwa iya kan kita kan begini, saudara, melakukan perjalanan hidup di antara, kata firman Allah, di antara orang-orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh selalu ada di lingkungan kita. Bahkan, saudara, di orang-orang kita kenal, kita punya teman, bahkan mereka pun, saudara, ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berteman. Kita berteman dengan mereka tapi tidak seiman. Itu loh, saudara. Nah, di sini juga bagaimana kan cara pandang kita, iman kita, karena mereka juga punya iman yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana, saudara, kita akan mengukur, saudara, mengukur kebenaran yang benar-benar benar dalam kita berteman dengan mereka, karena mereka juga merasa mereka punya kebenaran yang tentu kita tidak imani. Jangan sampai, saudara, kebenaran yang menurut mereka itu, menurut mereka ya, saudara, itu masuk dalam pemikiran kita. Saya beri contoh. Ini yang kedua, ini, saudara, menerangi iman kita. Saya beri contoh, saudara, tentang berapa kali saya katakan, sekarang kan, saudara, begitu luar biasa pengajaran-pengajaran yang sedang masuk di dalam tubuh Kristus sendiri, di dalam kekristenan sendiri. Saya sudah berapa kali bilang, saudara, tentang Yesus yang benar. Sama-sama menyebut Yesus, tapi saudara harus menemukan Yesus yang benar yang mana, kan begitu, saudara. Nah, ini juga kan kita ada dalam satu perkumpulan. Sekalipun sama-sama berkumpul dengan orang Kristen, tapi di dalam Kristen saja sudah sama-sama menyebut Yesus, tapi ada Yesus yang tidak benar, ada Yesus yang benar. Korintus berkata ada Yesus yang lain, tapi sama Yesus. Tapi ada Yesus yang benar, ada Yesus yang tidak benar. Haleluya, saudara. Nah, sehingga kan, saudara, melalui firman Allah yang saudara sudah terima, oh, Yesus yang benar itu dia sehakikat dengan pribadi Bapa dan Roh Kudus. Tuhan itu hanya satu, tapi Tuhan itu roh. Tuhan itu punya pribadi, pribadinya pun roh. Begitu, saudara. Dan kita kenal Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, tapi ada lagi tubuh Kristus lain. Tuhan itu hanya satu, punya satu pribadi juga. Tapi dia bisa saudara, berperan. Kalau di gereja dia sebagai gembala, kalau di rumah dia sebagai kepala rumah tangga, kalau di kampus dia sebagai dosen. Hanya satu pribadi, tapi 3 peran. Ini saja, saudara, kalau saudara tidak memahami firman Allah dengan benar, saudara tanpa sadari saudara akan salah. Saudara akan salah. Nah, saya bilang tadi kan kita melakukan perjalanan bagaimana dengan perkumpulan kita, saudara. Tapi kalau kita sudah punya firman Allah yang benar, saudara, yang kita sudah imani bahwa ya kita punya konsep Tritunggal itu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehakikat dalam ketuhanan. Kalau saya gambarkan sama saudara, kalau pribadi Tuhan kan tidak terbatas mereka. Tidak terbatas 3 pribadi ini. Bapa dalam Anak, Anak dalam Bapa, Anak dalam Roh Kudus, 3 pribadi itu. Tapi kalau kita manusia pribadinya banyak. Hakikatnya sih satu juga. Hakikatnya kita manusia. Tapi kita beda, saudara. Kita punya pribadi itu banyak, enggak bisa. Sekalipun saya suami istri dengan istri saya pribadi berbeda. Tapi saya tidak bisa ada dalam dia tidak bisa ada dalam saya. Saya tidak bisa tahu dalam pribadi dia juga tidak bisa tahu semua dalam pribadi saya. Tapi kalau Tuhan, dia bisa tahu semua di dalam Bapa, Anak bisa tahu, Bapa bisa tahu dalam Anak, demikian juga Roh Kudus. Karena itu Tuhan, beda dengan kita ciptaan. Amin. Nah, saya balik, saudara ya. Begini, tujuan saya menyampaikan ini memang firman fungsinya menerangi iman kita. Pertama, saudara, menerangi iman kita tentang Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara memiliki Tuhan yang benar. Karena nanti saudara dan saya akan ada di kelompok-kelompok, saudara, kumpulan-kumpulan yang tanpa kita sadari ternyata kita berada di kumpulan. Itu orang yang menyebut Yesus, tapi Yesus yang lain.
Lalu saya sudah bilang, yang pengajaran ini sudah melanda Indonesia luar biasa, saudara. Ya, ribuan orang, saudara, mempercayai, ya tanpa dia sadari dia sudah di kumpulan situ, saudara. Ternyata, saudara, di mana pengajaran di situ mengajarkan Yesus yang lain. Yesus yang diajarkan di sana bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Nah, gitu, saudara. Itu berbahaya kan, saudara. Oke, saudara, ini yang kedua ini ya, saudara, bahwa fungsi firman Allah buat kita untuk pertama-tama menerangi iman percaya kita. Sehingga, saudara, kalau kita sudah diterangi iman kita, khususnya tentang Tuhan kita kita sudah beriman pada Tuhan yang benar, saudara, kemana kita pergi kita sudah tahu. Sudah bisa membedakan, kamu sedang, orang ini sedang menceritakan tentang Yesus, tapi Yesusnya lain. Nah, gitu. Kalau saudara melihat, dia menceritakan Yesus itu hanya manusia biasa, yang seperti kita imani Yesus itu satu pribadi dua natur begitu. Tapi dia berbicaranya manusia. Kita sudah tahu, sudah punya prinsip iman. Iman kita sudah diterangi firman Allah. Itu hal yang salah. Saya tidak mau ikut dalam kumpulan itu, karena imannya salah. Amin, saudara. Karena ini tidak main-main, saudara. Karena menyangkut iman, saudara, kepada Yesus itu Yahweh, Yesus itu Tuhan, saudara. Itu menyangkut kamu tinggal di sorga atau tinggal di neraka nanti. Alkitab hanya memberi jaminan. Orang yang mengaku Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Yahweh. Saya sudah bilang lalu ya, Yahweh itu diterjemahkan ke Ibrani, orang Ibrani menyebut Adonai, ke bahasa Yunani dipakai Kurios, bahasa Indonesia dipakai Tuhan, bahasa Inggris Lord, bahasa apa lagi ya, saudara? Kalau bahasa daerah apa, saudara? Apa ya, Tuhan, kalau bahasa Batak apa ya? Ada yang tahu? Di Batak kali ya? Siapa yang ada orang Batak sih? Di Batak atau? Ya, di Batak ya. Di Batak. Bahasa Manado apa ya? Bahasa Chinese apa? Tuhan. Dia. Oh iya, sorry. Dia. Ya kan, saudara. Tapi sumbernya semua dari Yahweh. Tapi ketika kita bilang Tien, itu harus Yahweh. Begitu, saudara. Bahasa Manado apa Ramli? Siapa yang orang Manado? Tuhan? Hah? Ada opo, masa nanti bisa bilang opo. Ada bilang tetek manis. Sudah. Itu kalau sudah mau masuk ke bahasa daerah, tapi dia harus ngerti. Saya bilang ini itu diterjemahkan dari Yahweh. Makanya kalau orang menyebut Yesus bukan Yahweh, itu saudara, itu sudah salah ya. Ini sudah salah. Tapi hati-hati ya dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu betul-betul, ya juga itu dituduh Kristus. Itu juga kan kumpulan dalam bagian mereka menyebut Kristen. Bahkan di Departemen Agama Kristen itu saksi Yehova itu masuk dalam kumpulan Kristen. Nah ini juga saudara, tentu saudara, betul-betul kita ini butuh firman Allah yang betul-betul yang benar menerangi kita, supaya kita bisa melihat kumpulan ini kumpulan benar atau tidak, imannya benar atau tidak. Ketika saudara sudah memiliki pemahaman iman yang benar tentang Tuhan, saudara, pemazmur ini sudah beritahu, kamu kan akan berjalan ke depan, akan menemukan kumpulan-kumpulan ini, tapi engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau tetap akan diberkati karena engkau tetap dalam iman yang benar, tidak mudah disesatkan lagi. Haleluya, saudara. Ya, sebab itu saudara, saya butuh ayat pendukung buat kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan itu, saudara. Atau fungsi firman Tuhan buat kita yang kedua ini, saudara, menerangi iman kita. Mazmur 119 ayat 105. Ayat 105. Mari kita baca. Bersama-sama ya.
1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saya bilang amin. Jadi firman ini berfungsi, saudara, untuk menerangi, sebetulnya menggambarkan tentang iman kita. Karena apa yang akan kita percayai, saudara, itu akan membawa kita kepada aplikasi kehidupan perjalanan jasmani kita. Dia akan berdampak ke sana, saudara. Dan dia akan menerangi, dikatakan, dia sebagai pelita bagi kakiku. Jadi dalam perjalanan hidup kita, saudara, perjalanan kita akan bertemu dengan, saya bilang tadi, saudara, kelompok-kelompok apa, kumpulan apa, teman kita. Tapi posisi iman kita, saudara, terus diterangi oleh firman Allah. Ini firman, makanya saya bilang tadi, saudara, betapa penting kita harus setiap hari, saudara, membaca firman Allah dan mengingat lagi terutama, saudara, tentang doktrin-doktrin firman Allah atau pengajaran-pengajaran firman Allah, khususnya saudara dengar di tempat ini. Apalagi konsep tentang Tuhan tadi, sudah beriman tentang Tuhan. Nanti saudara, firman itu akan menerangi iman kita. Perjalanan iman kita diterangi oleh firman Allah. Amin, saudara. Firman Allah menerangi iman. So begini ya, saudara. Iman kita, saudara? Tidak bisa diterangi dengan ya lampu ini tidak bisa menerangi iman kita. Dia tidak bisa memberi petunjuk buat kita tentang Tuhan. Benda-benda apapun, saudara, yang ada kepada kita, entah rumah, entah mobil, entah sepeda, entah motor, apapun, saudara, itu tidak bisa menerangi iman kita. Itu maksud saya. Tapi yang menerangi iman kita hanya firman Allah. Amin, saudara. Hanya firman. Tidak ada yang lain, saudara. Ini menyangkut iman, hanya firman Allah. Makanya pemazmur sudah menaruh dalam satu prolog itu, kamu harus suka firman Allah. Karena memang hanya firman, tidak ada yang lain yang bisa menerangi iman. So, tahu ini yang menulis siapa, saudara? Ini adalah seorang raja. Bukankah raja itu sudah punya petunjuk yang luar biasa dalam memimpin kerajaan Israel? Bukankah dia juga sudah begitu banyak informan, saudara, atau intel yang sudah dia bangun di dalamnya? Itu mungkin dalam hal horizontal, dalam dia bernegara. Tetapi dia berkata, hanya firman menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan. Seorang raja selalu mengungkapkan butuh firman Allah. Hanya firman Allah yang mau bisa menjaga hidup kita tetap di jalurnya Tuhan. Haleluya, saudara. Firman Allah. Firman Allah juga lah yang akan menerangi kita begini, saudara. Jalan kita kan begini. Ikut Tuhan, Ustaz. Tapi kadang-kadang belok. Iya kan, saudara? Semua kita kadang-kadang sudah belok. Tahu-tahu dengar firman Allah. Saya sudah salah lagi. Nah gitu kan, saudara. Balik lagi. Ya saudara, kita sudah berjalan, sudah belok dari firman Allah, sudah gelap lagi perjalanan kita, sudah mulai ikuti mau keinginan sendiri, keinginan daging, mulai ikuti lagi. Tapi ketika kita baca firman, atau kita dengar firman Allah, datang ke gereja dengar firman Allah, dan mulai, iya ya, saya mulai berjalan dalam kegelapan lagi, saya mulai jauh dari Tuhan lagi. Padahal ketika kalau jauh dari Tuhan, kalau berjalan dalam gelap, ya bisa masuk jurang. Kalau berjalan jauh dari Tuhan, tidak akan berbuah, tidak akan berhasil, justru banyak kerugian. Iya, saudara. Karena kan sumbernya Tuhan. Saya mulai lari dari sumbernya. Kenapa saya belok kiri, kanan? Kenapa tidak berjalan dalam kebenaran? Padahal sumbernya Tuhan itu menaruh berkat di jalan kebenaran. Balik lagi saya. Amin, saudara. Ya balik lagi. Makanya saya bilang, yang kedua, poin kedua, fungsi firman Allah menerangi iman kita. Karena sejujurnya manusia jasmani kita, saudara tahu bahwa gravitasi dunia, saya bilang bukan bumi ya, dunia, saudara, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia, dikatakan kuat sekali mempengaruhi kita. Kuat menarik. Saya beri contoh begini, saudara ya.
Saya beri contoh tentang Lukas 15 kalau tidak salah ya, tentang anak yang hilang. Saudara, selama dia ada dalam kebenaran, terus bapaknya memberikan berkat bagian dia kan. Jadi ternyata saudara, semua orang itu sudah punya bagian-bagian Tuhan kasih berkat pada dia selama dia dalam kebenaran. Amin saudara. Saya percaya kita semua selama dalam kebenaran Tuhan sudah gariskan ini ada berkat-berkat buat kamu di sana. Dalam kebenaran. Nah, anak yang bungsu ini kan dapat. Tapi ternyata saudara, berkat itu tidak selalu membuat orang itu datang bersyukur pada Tuhan atau tinggal dalam kebenaran. Ternyata anak yang bungsu ini saudara, ketika dia mendapatkan berkat selama dia tinggal dalam kebenaran dan dia mendapatkan berkat itu, dia berbuah, dapat berkat itu, justru saudara dia tinggalkan kebenaran. Kan dia pergi. Dia ikut di kumpulan pencemooh, ikut di kumpulan orang berfoya-foya, dia ikut di kumpulan pemabuk, bahkan dia ke pelacur-pelacur. Itu dalam secara teks ditulis dalam Alkitab. Justru dia dapat berkat, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan jalur kebenaran itu. Nanti setelah sudah pergi, dia sudah belok, dia sudah gelap di sana, habis semua, hartanya habis, dia datang lagi. Dia sadar, ya itu perlu, itu sudah, dia sadar, saya sudah salah. Saya sudah salah. Nah ini penting memang buat kita, saudara. Memang kita sudah diselamatkan, kita memang sudah anak Tuhan, tapi kadang-kala menjadi anak yang nakal, begitu saudara, anak yang bandel gitu. Pergi lagi, sudah dapat berkat malah pergi menjauh. Akhirnya setelah itu Tuhan tegur dia. Bukan Tuhan tegur lah, karena Tuhan menjanjikan berkat buat dia di dalam kebenaran, di garisnya Tuhan. Tapi dia pergi, ya tidak ada berkat di sana. Malah dia ditarik oleh dunia itu. Habis dia, baru dia pulang lagi. Sehingga bapaknya bilang, bukankah kamu ini juga ada di sini? Ya oke, silakan datang lagi, kenakan dia jubah, dia dapat berkat lagi. Saudara, sebenarnya Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa kita ini selama tinggal saudara dalam firman Allah, kita terus mendapat asupan-asupan firman Allah dalam manusia rohani kita. Saudara, kita akan tetap hidup, kita akan tetap saudara, daunnya tetap muncul, kita akan tetap kuat. Begitu juga saudara dikatakan bahwa ketika kita terus dengan firman Allah, saudara, iman kita terus akan diterangi. Karena dunia ini saudara punya gravitasi dunia begitu kuat menarik orang. Begitu kuat menarik. Makanya saudara Islam Tuhan, saudara dan saya tinggal dalam firman Allah, ingat, pasti akan berbuah. Engkau pasti diberkati Tuhan karena jalur kebenaran di situ hanya ada berkat. Amin. Tapi hati-hati, ketika ada berkat, dunia itu langsung mengirimkan gravitasinya untuk menarik orang itu kepada dunia. Makanya saya pernah katakan begini, waduh, kalau kita ini, saudara berpikir, ketika dapat, oh Tuhan kasih, set di jalur saya, dapat berkat 25 miliar, yang terpikirkan saudara langsung rumah ini, saya mesti kesini. Pikirkan Tuhan udah enggak. Mau pikirkan gereja, enggak bakalan. Apalagi dia bilang, Pak Gembala, beli ruko lagi, jadi 2. Tidak dulu saudara, yang dipikirkan di sana, jalan-jalan ke sana, itu sudah, itu dunia langsung tarik. Tapi kalau ada firman Allah datang menerangi kita, kalau toh itu berkat itu datang pada kita mau tetap dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Tetap dalam Tuhan. Terangi iman kita dengan firman Allah. Hati-hati saudara. Berkat Tuhan itu kadangkala itu saudara bukan berarti saudara saudara kita langsung kuat. Maka saya pernah katakan, ingat, berkat Tuhan bukan membuat iman kita bertumbuh atau kuat. Tidak saudara. Yang membuat iman kita kuat, membuat iman kita terang, itu hanya firman Allah. Saya ingat lagi, satu lagi ya saudara. Saya ingat ya tentang pergumulan daripada Ananias dan Safira. Ingat ya saudara. Bahkan sampai mereka bernasar. Saking jalan buntunya mereka hadapi, keuangan mereka mengalami kesulitan, sampai dia bilang, Tuhan, pokoknya kalau tanah kami kejual sekian, kan sampai begitu saudara.
kami dapat berkat sekian, kami akan bawa kepada Tuhan sekian. Wah, itu sampai begitunya, baru Tuhan kasih. Oke. Atau kan kejual. Dia tidak sangka, saudara. Makanya kalau dalam kebenaran kan tidak disangka-sangka, berkat itu bisa terheran-heran kita. Amin, saudara. Bisa terheran-heran. Kekagetan berkat itu bisa lupa diri, saudara. Ananias Safira kan begitu. Mereka pikir itu menjual tanah, lakunya, pasarannya murah. Udahlah, yang penting kalau laku. Tapi ternyata lakunya berkatnya banyak sekali. Saking banyaknya, saudara, malah mereka suami istri kompromi. Bilang aja kita bohong saja, bilang cuma laku sekian. Padahal yang membuat laku itu Tuhan. Bohongi aja Petrus, bohongi aja pendetanya, kan tidak tahu kita lakunya berapa, kan begitu. Dia pendeta tidak tahu. Tahu-tahu dibawalah seorang Ananias datang kepada Petrus. Ini kami bawa sekian ya, cuma sekian soalnya lakunya, cuma sekian dapatnya. Oh gitu. Apa kata Petrus? Roh Kudus kuasai dia. Ananias, kamu pikir Tuhan tidak tahu? Kamu membohongi Roh Kudus. Kaget dia. Oh enggak, kok dia berdalih. Tidak, memang cuma sekian. Oke deh, kalau cuma sekian silakan keluar. Pas dia mau keluar, baru mau jalan, tak rebah, langsung mati Ananiasnya kan. Petrus bilang, angkat dia, bawa keluar. Datang lagi istrinya, yang sudah kompromi tadi. Masuk lagi istrinya. Petrus tanya, betul sekian, betul sekian. Saya tanya sekali lagi, betul sekian, betul sekian. Petrus bilang, baru saja orang mengangkat suami, sekarang kamu keluar. Tak, langsung rebah. Mati lagi Ananias. Ya makanya suami istri, saya bilang tadi, sudah, tetap kita harus berdiri pada firman Allah. Belajar kalau salah ya salah, kalau iya ya iya. Amin, saudara. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan kompromi. Haleluya, saudara. Jangan kompromi. Karena itu kan membawa seorang itu lebih jauh dari Tuhan. Lebih jauh dari Tuhan. Makanya kita kembali pada firman Allah. Penting firman Allah terangi kita. Karena berkat pun bisa membuat kita gelap. Berkat pun bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau ada firman Allah, sedang ada berkat atau sedang kelimpahan berkat, firman Allah akan menerangi kita. Kamu yang sedang lagi tidak ada berkat, tetap di kebenaran. Sebentar lagi kamu dapat berkat. Amin. Kamu yang sedang kelimpahan berkat, tetap dalam kebenaran. Jangan sampai kalau kamu tidak di situ, dunia akan menarik kamu jauh dari Tuhan. Dan kamu akan mengalami kerugian lebih besar lagi. Tapi kita yang mendengar firman Allah saat ini, kita mau memiliki kesukaan akan firman Allah. Amin. Dan itu harus jadi penting dalam hidup kita. Sebagaimana saya bilang, saudara dan saya sangat penting tentang air dalam tubuh kita ini. Demikian juga kita harus berkata, penting sekali firman Allah terhadap hidup kita. Haleluya. Saudara akan menaruh firman Allah penting dalam hidup saudara. Bilang kiri kanan, firman penting buat kita. Haleluya. Di lantai bawah, tepuk tangan semua buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita langsung berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Karenanya firman-Mu lah Tuhan memberi asupan terhadap manusia rohani kami, yang membuat nanti kami berhasil berbuat. Namun firman-Mu juga akan menjaga kami, menerangi kami Tuhan, ketika kami pun berhasil, ketika kami pun berbuat, atau sedang dalam kondisi apapun, ada firman Allah akan menerangi kami. Sebab itu hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sedang lemah, firman-Mu memberi kekuatan yang lemah. Tuhan yang sedang tertutup jalan, sedang gelap perjalanan, entah rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnisnya, firman-Mu juga Tuhan akan menerangi imannya ya Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan kami berdoa kepadamu, kalau ada yang sakit, firman-Mu juga yang telah berfirman, Tuhan Engkaulah penyembuh kami yang ajaib, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan.
Atau hamba berdoa juga ada pergumulan umat-umatmu saat ini, baik lantai atas, lantai bawah. Tuhan, dalam pergumulannya saat ini, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha ada, maha tahu, maha penolong, maha baik bagi kami. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap kami mengalami pertolongan dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan dalam iman kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tidak saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Tugas persembahan boleh maju ke depan, nanti dengan kasih Kristus saudara Gatot pimpin. Kita berdoa. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Punggal yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih juga untuk setiap pelayan pada hari ini dari WL, singer, tim pemain musik, tim multimedia. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah sama-sama hadir kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan, nanti jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja. Dan untuk ibadah raya nanti sore jam 5 sore. Dan untuk minggu depan dimulai hari Senin ada doa puasa. Untuk doa puasanya 1 hari. Dan untuk puasanya bisa dipilih, bisa puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan untuk hari Rabu ada ibadah komsel di keluarga Bapak Alfian atau di Jonggol. Nanti untuk alamat lengkapnya nanti di-share melalui grup JPD Kota Wisata jam 19.30. Dan untuk hari Jumatnya ada ibadah gabungan Peltrip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan untuk doa pagi hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya ibadah YMB atau ibadah remaja kayaknya mulai minggu ini jam 5 sore ya. Ini jam belum diralat jam 5 sore karena setelah ibadah youth itu kita ada latihan untuk persiapan Natal. Dan untuk hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya yang pertama. Dan untuk jam 10-nya ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk sorenya jam 5 sore ibadah raya yang kedua. Dan untuk pengumuman selanjutnya mohon sama-sama doakan untuk ibadah Natal kita tanggal 10 Desember hari Minggu jam 5 sore di gereja. Jadi untuk jemaat semua boleh hadir, boleh ajak untuk keluarga dan rekan-rekannya
sama-sama kita ramaikan ibadah Natal kita pada tanggal 10 Desember nanti. Mungkin ada tangan pengumuman dari Bapak atau Ibu Gembala. Baik, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua boleh bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala pimpin dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Terima kasih Engkau telah hadir Tuhan dan memberkati kami dalam pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus menuntun kami, Engkau terus akan berkarya dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya ada tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa yang memegang hidup kami. Dan biarlah kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu Tuhan, menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami, terus kami berpegang pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu, kami bawa kepadamu karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan Allah yang sanggup untuk menolong kami. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Oleh karenanya saat ini Tuhan, segala pergumulan kami, baik mengenai kesehatan kami, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai keluarga kami, mengenai rumah tangga, mengenai anak-anak kami, hari depan kami, bahkan mengenai apapun juga kami bawa kepadamu. Dan kami hanya berseru kepadamu, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, menjamah setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh melewati setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami lewati pergumulan demi pergumulan, proses demi proses dengan Engkau Tuhan, kami akan alami kemenangan Tuhan. Di ujung jalan nanti ada kemenangan, ada kemuliaan yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Oleh karenanya berikan kami terus kekuatan dan kemampuan untuk kami bertahan, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami terus bersyukur karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari-hari yang akan kami lalui, kami percaya Engkau ada di sana bersama dengan kami. Oleh karenanya kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu akan menjadi bagian kami. Sementara kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit. Kami percaya Engkau juga menilik mereka dari tempat maha tinggi. Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, mereka juga tetap alami pertolongan-Mu. Dan minggu yang akan datang boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini kami juga taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan. Kami percaya ketika Engkau bekerja di dalamnya, maka Engkau akan membuat para pemimpin ini Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Rencana perayaan ibadah Natal kami nanti pada tanggal 10 Desember kami taruh ke dalam tangan-Mu. Setiap panitia yang Engkau sudah percayakan untuk bekerja, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesatuan hati dan taruh sukacita untuk sama-sama kami bekerja untuk melayani Engkau. Dana yang dibutuhkan, segala persiapan acara semuanya Tuhan, bahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan nanti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkatilah kami semua dari orang tua sampai anak-anak dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa.
Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan putri.